fajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur di bulan yang baru ini kita bisa kembali bertemu dengan sukacita, dengan penuh semangat. Dan kita bersyukur kita tetap sehat, kita tetap kuat karena Tuhan menganugerahkan semuanya buat kita masing-masing. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita akan bersatu, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan kita. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di bulan yang baru ini, kami tetap boleh melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, Raja di atas segala Raja. Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah
dikatakan, Dia lebih tahu. Yang terbaik bagi Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat Kau kami. lebih mau pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Jemaat lebih sungguh-sungguh mulai katakan, Dia lebih tahu. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus lebih tahu. Oh, Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami yang setia. Apapun yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir, sebab kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur segala kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik di masa-masa kami mengalami segala kesulitan dalam hidup. Namun Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga tatkala kami mengalami pergumulan demi pergumulan, Tuhan kami senantiasa menguatkan, menolong, menghibur, memampukan kami melihat ke masa depan kami. Sebab itu kami rindu bersama jemaat-Mu hari ini, iman kami boleh terus mengalami pembaharuan. Karena kami memberi diri kami untuk mendengar firman-Mu yang hidup itu. Berbicaralah secara sederhana buat kami semua jemaat-Mu hari ini.
Sehingga kebenaran firman ini akan menolong kami menjadi orang-orang semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu secara sederhana hari ini. Dan urapi kami semua di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Karena firman-Mu benar adanya, sehingga kami boleh punya paradigma yang baru. Karena Roh Kudus yang menolong kami untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk tenang bersama untuk menikmati, mendengar, menggumuli, merenungkan dan mempelajari firman-Mu bersama. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, pada pagi hari ini sungguh hari yang luar biasa karena kita masih diberi kesempatan bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu pagi ini kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Mari Bapak Ibu saya beri kesempatan buka Alkitab. Kisah Rasul pasal 27. Ya. Mari kita baca bersama-sama mulai ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat yang kedua, kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak di Aristarchus. Ada seorang dari Makedonia, dari Tesalonika menyertai kami. Ya. Oke, ayat yang ketiga, pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperolehkan mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Ayat yang keempat. Oleh karena angin sakral, maka kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Ayat yang keenam, di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Itali. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dengan susah payah. Kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusuri pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami ke sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lisea. Ayat ke-14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat yang ke-15, dan firman Tuhan. Ya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laut. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan seketika sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilitkan kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Lalu di ayat 18 sampai 22, dan firman Tuhan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Tetapi sekarang jika di dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini.
Saya beri tema dari renungan firman Tuhan pagi ini, 3 pilihan di dalam hidup. Kita kadang-kadang dalam hidup ini diperhadapkan dengan sesuatu untuk memilih. Dan bila pilihan kita mengalami sesuatu yang salah, maka ada beberapa hal yang harus kita bayar di dalam menjalani hidup ini. Sebelum saya menguraikan lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dari teks ayat yang kita baca tadi. Ayat ini dilatar belakangi di mana Rasul Paulus sedang mengalami penyiksaan. Karena Rasul Paulus sedang ditangkap ketika Rasul Paulus sedang membayar nazarnya ke rumah ibadah. Namun mulai masuk pasal 23 ayat 11, Tuhan menemui secara khusus untuk menguatkan Rasul Paulus. Kuatkanlah hatimu. Karena Rasul Paulus harus menjadi saksinya Yesus di Yerusalem. Dan dia harus pergi juga bersaksi di kota Roma. Selain itu, teks tadi juga berbicara kalau masuk di dalam pasal 24 ayat 14, Rasul Paulus di situ dinyatakan dia adalah seorang pribadi yang hidupnya didikasihkan seluruh kehidupannya hanya untuk berbakti kepada Allah. Itulah pribadi Paulus. Masuk di dalam pasal 25 ayat 11 dikatakan di sana, ya, karena Rasul Paulus dia seorang warga negara Romawi sekalipun dia orang Yahudi keturunan suku Benyamin, namun dia punya kewarganegaraan Romawi sehingga dia harus menuntut. Karena dia sebelum diadili dia sudah dianiaya. Sehingga Rasul Paulus dalam kisah 25 pasal 11 ini diceritakan dia naik banding kepada kaisar. Masuk di dalam pasal 26 ayat 22, sesungguhnya ketika dihadapkan ke Raja Agripa, sesungguhnya Rasul Paulus tidak perlu naik banding, dia sudah bisa dibebaskan. Namun karena Rasul Paulus sudah memutuskan untuk naik banding, sehingga Agripa dan Festus tidak bisa membatalkan keputusan itu. Masuk pasal 27 ayat 37, Rasul Paulus akhirnya dibawa ke Roma di bawah pengawasan Julius Kaisar. Dan di kapal itu ada 276 jiwa yang bersama Rasul Paulus sedang menuju ke Italia. Dari bacaan ini saya melihat dan ingin membagikan kebenaran firman ini. Yang pertama, hidup tadi saya katakan adalah pilihan. Dan ada 3 hal di dalam menjalani hidup ini dari konteks ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, hidup di dalam pengalaman. Banyak orang menjalani hidup menekankan betapa pentingnya pengalaman itu. Memang faktanya di dalam menjalani hidup, khususnya di dunia marketplace, tidak ada perusahaan yang mencari orang tidak di dalam bidangnya. Semakin orang itu berpengalaman dalam bidangnya, tentu orang ini sangat dibutuhkan di tempat di mana mereka bekerja. Tetapi faktanya dalam perjalanan hidup, tidak selamanya pengalaman itu merupakan sarana, merupakan alat yang begitu baik untuk menyelesaikan di dalam kesulitan hidup. Tadi diceritakan dan disampaikan khususnya di dalam ayat 7, demikian firman Tuhan. Selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak mau maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat 8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan yang Indah. Kesulitan demi kesulitan di dalam hidup telah diperjuangkan dan berhasil. Dan hari itu
para rombongan yang ada di dalam kapal ini telah sampai di suatu tempat yang namanya Pelabuhan Indah. Memang seolah-olah pengalaman merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup, sehingga itu bisa menggantikan keberadaannya Tuhan di dalam hidup kita. Tapi hati-hati, ketika semuanya kelihatannya sudah berjalan dengan baik, ketika segala sesuatu kelihatannya sudah indah, kita nikmati dalam hidup ini, kita terjebak menjadi orang yang hanya mengandalkan pengalaman masa lalu. Namun kalau kita lihat masuk di dalam ayat 11, ayat 9 dikatakan di sana, iya. Sementara itu sesudah banyak waktu yang hilang, pada waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran, sebab itu Paulus memperingatkan. Paulus telah memperingatkan. Memang kemarin kita sudah bisa melewati masa sulit. Dan hari ini kita merasa kita ada di tempat yang indah. Itu karena pengalaman kita. Karena kemampuan kita. Tapi hari ini aku menasihatkan kepadamu. Paulus tidak mau terjebak dengan pengalaman. Maka dikatakan ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan yang namanya kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi buat nyawa kita. Berapa banyak kita mengandalkan hidup ini dari pengalaman, kemampuan kita, skill kita, keberhasilan masa lalu kita. Pengalaman memang kita butuhkan. Namun tidak selamanya dalam menjalani hidup itu pengalaman bisa menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidup seseorang. Perhatikan dia dalam ayat 11. Tetapi perwira itu yang namanya Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Secara nalar, kalau saya pun jadi Julius yang membawa 276 orang di tengah badai yang dahsyat itu, saya pasti percaya yang namanya dengan pengalaman. Siapa Rasul Paulus? Dia seorang pelayan Injil. Dia sedang diajukan kepada kaisar, didakwa sebagai pengacau. Paulus bukan seorang nelayan. Dia bukan berlatar belakang jurumudi. Dia bukan berlatar belakang seorang nahkoda. Sehingga nasihatnya tidak pantas untuk didengarkan. Segi dari pengalaman, segi dari kemampuan, segi dari bidangnya, itu bukan bidang Paulus. Apa akibatnya? Ketika Julius memutuskan lebih mempercayai jurumudi daripada mempercayai Paulus, Julius lebih mempercayai nahkoda daripada mempercayai Paulus. Betul, Paulus memang belum berpengalaman. Tapi hari itu seharusnya Julius meninggalkan paradigmanya. Karena tidak selamanya pengalaman itu mampu menjawab persoalan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini, Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang tidak pernah kunjung padam. Karena Bapak Ibu berpegang teguh pada pengalaman, pada kemampuan pribadi, pada kekuatan manusia. Hati-hati. Hari ini kita diajarkan dalam menjalani hidup, kita tidak selamanya mampu menyelesaikan
melalui kemampuan, kekuatan, dan kepandaian manusia. Dalam rombongan ini perjalanan hidup yang salah. Karena mereka sepakat 275 orang memutuskan untuk mempercayai jurumudi dan nahkoda. Yang kedua, di dalam hidup kita dapat memutuskan mendengar nasihat atau kita mengabaikan nasihat orang di kanan kiri kita. Hanya dikatakan ayat 9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan. Paulus telah memperingatkan. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga buat nyawa kita. Dalam ayat pasal 27 ayat 11, tetapi perwira itu tadi saya katakan lebih mendengar, lebih memilih nasihat orang duniawi daripada nasihat Rasul Paulus. Makanya di dalam ayat 21 dikatakan, dan karena mereka berapa lama tidak makan, maka Paulus berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku atau perkataanku dituruti. Paulus sudah memberi nasihat, dan Paulus tidak pernah berhenti memberi nasihat, karena nasihat ini adalah nasihat yang baik, karena nasihat ini demi keselamatan banyak orang, bukan hanya keselamatan pribadi Paulus. Sekiranya nasihatku dituruti. Ini juga bisa bicara sebetulnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di kapal ini. Kita hari ini harus tunduk di bawah satu otoritas. Oleh Paulus sedang berbicara demikian. Supaya kita jangan berlayar dari kereta dan kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Supaya kita jangan berlayar dari kereta ini. Tetapi nasihat Paulus diabaikan. Perhatikan ayat 21. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, kami ulangi lagi, Paulus berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Memang dalam keberhasilan, ketika kita ada di dalam sesuatu tempat yang indah, di dalam puncak keberhasilan kita jarang mau mendengar nasihat orang. Ini titik bahaya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak makan, katanya, sudah 14 hari, lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ayat 34, karena itu aku menasihatkan kamu, sekali lagi, aku menasihatkan kamu. Sekarang aku berbicara kepada kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Sebab itu ketika kita mengandalkan pengalaman, kebiasaan, dan keberhasilan masa lalu, hati-hati. Kita akan mengabaikan nasihat orang. Orang dunia saatnya berpuasa dia makan. Tapi saatnya harus mereka makan, mereka berpuasa. Karena mereka tidak memiliki hikmat dari Allah. Sebab itu Paulus menganjurkan, ini bukan waktunya untuk berpuasa. Tetapi waktunya kamu untuk makan. Karena dengan kau makan kau punya kesehatan. Dengan makan kau punya kekuatan. Karena melalui kekuatanmu kita akan mengerjakan pekerjaan di kapal ini. Supaya semua kita yang ada di kapal ini memiliki, mengalami, menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Berapa banyak kita sering terlambat dan kita salah mengaplikasikan di dalam hidup kita.
Karena kita merasa kita memiliki hikmat dan orang lain tidak memiliki hikmat. Sehingga setiap perkataannya dan nasihatnya kita abaikan. Saya ulangi lagi, tadi di dalam ayat 21. Dan karena mereka berapa lama tidak makan, berdiri Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Karena Paulus sudah berbicara di dalam ayat 9, sudah memperingatkan, aku menasihati kamu. Berapa banyak kalau orang punya pengalaman, punya kehebatan, punya kemampuan, mereka sulit untuk menerima masukan, arahan. Apalagi orang yang memberi masukan, memberi arahan, memberi nasihat adalah orang yang bukan di bidangnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, masa sukar, supaya kita mampu menjadi orang rendah hati, untuk belajar kepada orang lain, untuk menghormati orang lain, dan bekerja sama dengan orang lain. Ayo di masa yang sukar dan sulit dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita belajar, banyak mendengar, banyak menerima masukan dari orang-orang lain. Terutama tentu dari orang yang dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, pilihan hidup seharusnya hidup hanya di dalam Tuhan. Pengalaman boleh ada. Karena di tempat pekerjaan kita harus punya pengalaman, punya kemampuan. Karena melalui itu kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa berkontribusi di tempat pekerjaan itu. Sehingga kehadiran kita tidak merugikan. Baik itu perusahaan, baik itu instansi, di mana Bapak Ibu bekerja. Tetapi hati-hati, pengalaman, kemampuan tidak selamanya memberikan kemampuan, kekuatan, jalan keluar di dalam permasalahan kehidupan. Sebab itu, pilihan yang terbaik kita harus mendengarkan nasihat-nasihat orang yang dipakai Tuhan untuk datang menolong kita, menasihati kita, mengarahkan hidup kita. Dan berikutnya yang tidak kalah penting dari semuanya itu, kita harus menjalani hidup ini bukan atas pengalaman, tetapi kita menjalani hidup atas takut akan Tuhan. Tetapi sekarang juga di dalam kesukaran ini, perhatikan. Rasul Paulus tidak henti-hentinya saat belum kesukaran datang. Saat kesukaran datang, dia memberikan nasihatnya, memberikan arahannya. Karena Paulus tidak ingin melihat orang-orang binasa di dalam kekonyolannya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Hati menjadi bagian penting di dalam menjalani hidup ini. Makanya Amsal mengatakan jagalah hatimu agar terpancar kehidupan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Luar biasa. Di tengah masa sulit, masa sukar, Rasul Paulus mendapat pertolongan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perhatikan. Kadang-kadang kita dibawa dan diizinkan Tuhan masuk di tempat yang sulit. Ada di antara orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Tujuannya apa? Hanya satu, melalui hidup kita orang lain bisa mengalami keselamatan. Orang lain bisa mengalami pertolongan dari Tuhan. Tuhan bisa saja menolong mereka secara langsung. Tapi Tuhan sering memakai anak-anaknya di masa sukar untuk bisa menjadi berkat bagi orang juga yang sedang mengalami kesukaran hidupnya.
Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Perhatikan. Ketika hari menjelang siang, Paulus tadi mengingatkan, 14 hari bayangkan mereka menahan lapar. Namun mereka tanpa mengalami keberhasilan. Lalu dikatakan di dalam ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka dan memecah-mecahkannya lalu mulai memakannya. Maka supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan dan pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Seandainya mereka tidak mendengar nasihat Paulus, sayang mereka terlambat mendengar nasihat itu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak mendengar nasihat. Seandainya mereka tidak mau makan saatnya makan, mereka pasti tidak punya kekuatan untuk berenang ke tepi. Karena kapal itu rupanya kandas dan pecah berkeping-keping. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita terlambat mendengar nasihat dari Tuhan. Sekalipun yang dipakai itu orang sangat sederhana, mungkin levelnya jauh dari diri kita hari ini. Tetapi kita mengabaikan nasihat dari orang yang hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami kerugian yang besar. Kapal ini muatannya ternyata habis dibuang ke laut, tidak membawa apa-apa, dan bahkan kapal ini pecah berkeping-keping. Tapi puji Tuhan, dalam situasi demikian, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan oleh seorang namanya Paulus yang dekat dan penyembah Tuhan ini betul adanya. Apa tanda-tanda hidup orang yang di dalam Tuhan? Dari bacaan tadi kita belajar dari yang namanya Paulus. Yang pertama, memang Paulus tidak berpengalaman di laut. Tapi dia orang yang hidup di dalam Tuhan, dia punya hikmat dari Tuhan, dia utusannya Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Namun ternyata banyak orang itu tidak mengenal Paulus, tidak mendengar Paulus, bahkan mengabaikan nasihat dan kehadiran Paulus. Namun puji Tuhan pada akhirnya mereka bisa melihat bahwa Paulus adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, ciri orang hidup dalam Tuhan itu adalah memelihara hati nurani yang murni. Apakah hari ini hati nurani Bapak Ibu masih murni? Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, tidak hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Banyak orang hati nuraninya jadi mati di masa yang sulit. Hati nurani dari kata sunedesis yang artinya sesungguhnya yang pertama adalah kesadaran adanya nilai di dalam diri sendiri. Yang kedua, hati nurani juga berbicara tentang kesadaran spiritual dan moral sebagai gambar Allah. Memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah itu telah rusak. Dan Paulus ketika menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, gambar Allah itu menjadi sesuatu yang baik di dalam dirinya. Hati nurani juga bicara kapasitas yang diberikan Tuhan untuk seseorang mampu mengetahui, menilai sesuatu yang benar dan yang salah. Karena itu hati nurani akan bekerja dengan baik, hati nurani bisa menilai dan akan bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang baik kalau hati nurani ini ada di tangan orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga hati nurani
merupakan petunjuk yang baik yang bisa dipercayai dan dipergunakan oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mempunyai hati nurani yang baik? Yang kedua, tanda orang yang hidup dalam Tuhan yang dialami oleh Paulus, yaitu Paulus merupakan pribadi penyembah Allah. Tetapi aku bersyukur kepadamu bahwa aku berbakti, perhatikan, kepada Allah nenek moyang kami. Lalu ayat 23, Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Ya, berbakti dan menyembah. Itu satu kata kerja yang sama. Yang artinya juga melayani. Dan kata yang digunakan ini bentuknya adalah bentuk yang senantiasa dilakukan. Jadi kalau orang ketemu Paulus dimanapun, Paulus itu sedang melayani Tuhan. Paulus tidak pernah tidak melayani Tuhan. Paulus tidak pernah tidak menyembah Tuhan. Apakah hari ini Bapak Ibu ketika didapati seseorang di tempat pekerjaan, di tempat hiburan, di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu adalah sedang melayani Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Yang ketiga, tanda orang yang hidup di dalam Tuhan, yang ketiga itu suka mengucap syukur. Makanya dikatakan 35 tadi, ia mengucap syukur kepada Allah. Jadi Paulus itu dulu dia mengucap syukur kepada Allah. Gak tahu kapan dia mulai mengucap syukur kepada Allah. Dan kebiasaan mengucap syukur itu terus dilakukan di mana Paulus berada. Dalam situasi apapun, Paulus mengucap syukur. Baik di dalam suka, baik di dalam duka, baik di dalam keberhasilan, baik di dalam kegagalan, baik di tengah masa sukar dan badai kehidupan terjadi, Paulus tetap mewujudkan ucapan syukurnya. Makanya tidak heran nanti di dalam jemaat Tesalonika, Paulus mengajarkan pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa Bapak Ibu hari ini kalau kedapatan di masa sulit ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki sikap hidup orang yang suka bersyukur. Atau Bapak Ibu menjadi orang yang masa sulit ini adalah orang yang bersungut-sungut. Karena Paulus suka mengucap syukur, karena Paulus adalah hidup di dalam Tuhan, makanya 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus, dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin tahu apakah aku hidup di dalam Kristus atau tidak, gampang untuk mengujinya, untuk melihatnya diri kita sendiri. Di masa yang sulit, di masa yang sukar, apakah kita mampu mengucap syukur? Karena ucapan syukur itu sangat berkaitan dengan sikap hati. Dan ucapan syukur akan mampu menolong kita, membuat suasana hati kita di masa yang sulit akan berbeda dibandingkan hati dan sikap hidup orang yang tidak bisa mengucap syukur. Kisah Rasul 27 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang juga di dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ucapan syukur mampu menjaga hati kita dari dosa. Ucapan syukur mampu menjaga hati kita tetap on fire di tengah masa yang sulit, di masa yang sukar.
Mari Bapak Ibu, kita budayakan. Dalam situasi apapun, kita belajar mengucap syukur. Tadi sebelum rekaman, tadi pagi, sebelum pelayanan ini, anak saya sakit mulai jam 5 pagi, yang kecil. Tumben dek, kok bangun pagi? Ya Pak, perut saya sakit. Lalu jam 6 itu dia mulai muntah-muntah. Sampai jam 12 siang. Mamanya sudah bingung, ayo gimana kalau ke rumah sakit dan segalanya. Ya. Saya mengajar anak saya tadi, saya juga belajar untuk mempercayai Tuhan. Dek, ayo belajar, mengisi pikiranmu. Tuhan mampu menolong saya. Tuhan mampu menguatkan saya. Kalau hari ini adik ke rumah sakit, nanti ya statusnya dimasukkan sebagai orang yang kena COVID. Lalu adik di rumah sakit gak bisa ditunggui mama papa. Kalau kemarin adik sakit bisa ke rumah sakit sebelum masa COVID. Tapi hari ini ayo adik belajar mengisi pikirannya dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Tuhan Yesus sudah memampukan saya. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Puji Tuhan. Saya belikan obat anti mual, anti muntah. Tadi sore dia mulai bisa tidur. Buang-buang airnya mulai berhenti. Sekitar jam 5:30 tadi dia mulai demam. Lalu saya pergi ke apotek sebentar, beli obat penurun panas. Kalau saya khawatir, kalau saya tidak belajar mengucap syukur hari ini, mungkin saya akan membatalkan pelayanan hari ini. Tapi saya telah mengajari anak saya dan saya belajar juga untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan pengalaman. Memang pengalaman saya masa-masa lalu bersama anak saya ini ketika sakitnya seperti itu mesti masuk rumah sakit. Tapi firman yang sedang saya siapkan, kami diajar untuk tidak mengandalkan pengalaman. Belajar mengandalkan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan rancangkan untuk didengar, untuk dituruti. Sebab itu tidak heran kalau akhirnya Paulus hatinya tetap teguh. Dan orang-orang sebanyak 275 yang ada di kapal itu semua selamat. Karena hatinya jadi teguh, mereka kuat berenang, mereka sampai di tepian. Yang terakhir kesimpulan saya. Hidup ini pilihan. Sebab itu saran saya dan saran firman Tuhan malam ini, jangan pernah mengandalkan pengalaman. Pengalaman perlu, skill perlu, tapi jangan sampai menggantikan posisi Tuhan. Dan keberadaan saudara-saudara iman di kanan kiri kita yang sedang menasihati dan mendampingi di masa sulit kita. Karena itu kalau kita mengabaikan semuanya itu, kita akan menjadi orang yang mudah tawar hati. Di tengah kesesakan, di tengah kesulitan. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di masa sulit ini, kita jaga hati kita. Jangan sampai menjadi orang yang tawar hati. Oleh sebab itu dari bacaan tadi paling tidak ada 5 hal kesimpulan saya. Yang pertama, agar hati kita tidak menjadi tawar di masa sulit, masa sukar. Pertama, jangan pernah mengandalkan pengalaman. Perlu kita menambah pengalaman memang. Perlu mempertajam pengalaman, kemampuan kita. Tapi tidak boleh menggantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mampu, bersedia, berlapang hati untuk menerima orang yang sedang dikirimkan di hadapan kita, di samping kita, dalam hidup kita, untuk menasihati kita. Ketika kita menerima nasihat, kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Masa sulit, masa sukar Tuhan izinkan. Kemungkinan tanpa melalui itu kita jarang mau menjadi orang yang rendah hati. Mau bekerja sama dengan orang lain. Mau menghargai orang lain. Kita apalagi
hidup berjemaat, kita tidak bisa pisahkan satu terhadap yang lain. Kita harus saling menolong, saling menasihati, dan saling membangun satu terhadap yang lain. Yang ketiga, kita harus memelihara yang namanya hati nurani yang murni. Hati yang nurani yang murni adalah petunjuk yang baik untuk menjalani kehidupan kita di masa yang sukar. Yang keempat, kita harus menjadi penyembah Tuhan. Hanya orang yang menyembah Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun, hatinya akan tegar. Dan terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah tawar hati. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya menjadi orang-orang yang suka mengucap syukur. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang tegar di masa sulit dan mampu menjaga hati. Tidak keruh, tidak tawar dalam masa yang sukar. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah kami dalam masa sulit, masa yang sukar, kami bukan menjadi orang egois, tapi kami pekakan suara Tuhan, di mana Tuhan tuntun kami untuk menolong, untuk mendampingi, sekalipun kami sama-sama sedang menderita dan sulit. Ketika masa sulit kami mengambil bagian menolong orang lain, ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setelah mendengar firman-Mu menjadi orang-orang yang cakap menjaga hati kami. Sehingga hati kami tetap on fire, tetap menyala-nyala, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama, melayani sesama. Karena melihat semuanya itu, bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup setiap anak-anak-Mu, bahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri semuanya, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa dan menerima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur bahwa saudara kami sudah melayani dengan luar biasa. Kau memberkati mereka Tuhan, yang sungguh-sungguh berdedikasi. Mereka memiliki hati yang menyala-nyala, mengasihi dan melayani Tuhan. Sehingga jemaat-Mu hari ini sungguh-sungguh kami bersama di bawah semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai saudara kami yang melayani hari ini dengan urapan yang lebih dahsyat lagi, dengan cinta yang lebih dalam lagi, dengan hati yang lebih murni lagi untuk mengasihi, melayani. Sebab itu kami akan mengakhiri dan berpisah di dalam ibadah kami hari ini. Dan biarlah Tuhan terus menolong di dalam sepanjang minggu ini. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus kami punya pengharapan, kami punya kepastian di dalam hidup ini yang berkemenangan. Sebab itu terimalah berkat Tuhan di penghujung ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan hati-Mu di masa kesesakan. Kiranya Tuhan terus membuat Engkau menyala-nyala di dalam melayani mengasihi Tuhan dan sesamamu. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menghibur. Dan segala berkatnya melimpah dan dicurahkan. Mulai pagi ini, hanya di dalam nama Bapa, di dalam Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Kau yang